Apa hal yang membedakan antara seorang sales yang begitu pandai menjual dengan mereka yang biasa-biasa saja? Berdasarkan pengalaman saya lebih dari 10 tahun di dunia bisnis dan sales, saya bisa menyimpulkan setidaknya ada 3 hal yang menjadi pembeda antara mereka yang begitu pandai menjual dengan mereka yang biasa-biasa saja. Dan hari ini saya akan membagikan tentang ketiga hal ini dan juga bagaimana cara menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan penjualan kita. Hal pertama yang membedakan antara mereka yang begitu pandai menjual dengan mereka yang biasa-biasa saja berada pada kata-kata yang digunakan. Mereka yang pandai menjual selalu menggunakan kata-kata yang terasa personal ke customer yang ditemuin. Sementara mereka yang biasa-biasa saja, kata-kata yang digunakan hanya akan berputar antara diri mereka sendiri atau pada produk atau jasa yang mereka jual. Mari kita ambil contoh. Misalkan kita menjual sebuah software yang mampu memberikan penghematan kepada customer. Seorang sales yang handal, mereka akan menggunakan kata-kata yang kurang lebih seperti ini. Bapak, ketika Bapak menggunakan software ini, maka Bapak akan mampu menghemat waktu sekian jam. Dan ini berarti Bapak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain dan Bapak bisa pulang lebih cepat untuk bertemu dengan keluarga Bapak. Nah, kita bandingkan dengan mereka yang biasa-biasa saja. Mereka yang biasa-biasa saja akan menawarkan produknya kurang lebih seperti ini. Keuntungan software yang kami jual akan memberikan penghematan waktu, di mana ini akan memangkas jam kerja pada perusahaan. Anda sudah kerasa bedanya? Ya, yang satu mengarahkan ke personal, mengarahkan ke benefit apa yang si customer akan dapatkan. Sementara si sales yang biasa-biasa saja, mereka hanya menunjukkan fitur dan benefit dari produk atau jasa yang dijual, tapi tidak mengaitkannya secara personal. Hal kedua yang membedakan masih berputar pada si customer. Jika yang pertama tadi adalah kata-katanya, maka hal kedua adalah tentang kepribadian si customer. Dan seorang sales yang hebat akan menyesuaikan dengan kepribadian si customer-nya. Sementara mereka yang biasa-biasa saja akan berpusat masih pada dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan tips nomor 2 ini tentang kepribadian customer? Hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dengan indera apa yang dominan pada si customer. Manusia pada umumnya ada 3 jenis. Yang pertama, mereka dominan di visual, yaitu di penglihatan. Kedua, di auditori atau pendengaran. Dan yang ketiga, mereka dominan di kinestetik atau perasaannya. Mari kita ambil contoh masih dengan produk yang sama, yang software tadi yang mampu untuk memberikan penghematan secara waktu. Seorang sales yang hebat, mereka akan kurang lebih berkata seperti ini. Ketika Bapak menggunakan software ini, maka Bapak akan menghemat waktu sekian jam. Dan dengan hal ini, Bapak akan mampu melihat bahwa Bapak bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, kata kuncinya tadi melihat, karena si customer ada visual. Sementara mari kita bandingkan dengan mereka yang biasa-biasa. Mereka masih akan berpusat pada dirinya. Seandainya si customer visual dan si penjual adalah visual, maka tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika si salesnya visual dan customernya ternyata auditory, dan dia menyampaikan produk software yang kami tawarkan mampu menghemat sekian jam dan bisa dilihat bla 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 bla. Ingat, dilihat tadi visual sesuai kepribadian si sales. Sementara customernya contohnya adalah auditory, sehingga mereka tidak akan merasa ini personal untuk si customer. Mari kita kembali ke sales yang handal. Kali ini coba dengan kasus yang sama, si sales adalah visual sementara si customer adalah auditory. Maka kata-kata yang digunakan si sales yang handal tadi akan berbeda. Bapak, ketika Bapak menggunakan software ini, Bapak akan mampu menghemat sekian jam. Dan Bapak bisa dengar bagaimana feedback dari keluarga Bapak bahwa Bapak bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Terlihat bedanya? Ya, ada di kata Bapak bisa dengar, karena dia menyesuaikan dengan auditory. Nah, jika Anda jeli, saya tadi menggunakan kata-kata visual waktu menanyakan pada Anda, karena kata-kata saya Anda bisa lihat bedanya. Hal ketiga yang menjadi pembeda pada sales yang hebat dan yang biasa-biasa adalah pada kemampuan mencari masalah. Bukan dalam arti yang negatif, tapi dalam arti yang baik. Seorang sales yang handal, seorang sales yang pandai menjual, mereka selalu mampu menemukan masalah apa yang mungkin terjadi di masa ini atau masa depan
yang akan berdampak di customer. Dan mereka akan mengaitkan masalah yang mungkin terjadi dengan solusi dari produk dan jasa yang mereka tawarkan. Sementara si sales yang biasa-biasa saja, mereka hanya berputar pada fitur dan benefit dari produk atau jasa yang mereka punya. Dan hal ketiga ini merupakan favorit saya. Karena ketika seorang sales mampu mencari masalah yang mungkin terjadi dan mengaitkan dengan benefit yang bisa didapatkan customer dari produk yang dia jual, maka penjualan akan jauh lebih mudah dan mereka akan mendapatkan closing yang lebih tinggi lagi. Lantas bagaimana caranya untuk bisa mengaitkan masalah yang mungkin terjadi di masa ini atau masa mendatang dengan produk atau jasa yang dijual? Jawabannya adalah satu, yaitu dengan bertanya, dengan menggali dengan apa yang mungkin terjadi, kondisi apa yang sedang dialami si customer. Ingat, sudut pandangnya selalu berbeda. Kita sebagai sales, sudut pandang kita hanya ada pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Sementara sudut pandang customer, mereka akan berpusat pada hal apa yang mereka inginkan. Dan pada umumnya, mereka selalu menginginkan untuk menghindari kesengsaraan atau kesusahan atau mencari sesuatu yang menguntungkan. Dan kembali, seorang sales yang hebat selalu bisa menemukan masalah apa yang mungkin terjadi dan mereka akan menyelesaikannya dengan produk atau jasa yang dijual. Nah, dari ketiga hal yang menjadi pembeda antara seorang sales yang hebat dan yang biasa-biasa saja, maka pertanyaan saya hari ini adalah apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mengedukasi tim sales kita mampu menguasai ketiga hal ini? Tentu jawabannya adalah memberikan mereka training. Tapi training yang seperti apa? Itu pertanyaan yang paling tepat. Hal terbaik yang bisa kita lakukan atau dilakukan oleh seorang salesman untuk mampu menguasai ketiga hal ini tadi adalah dengan role play. Kenapa role play? Karena ketika mereka melakukan role play, mau tidak mau mereka akan mengingat tentang ketiga hal ini. Dan ketika mereka bisa mengingatnya, maka secara di bawah sadar mereka bisa melakukan hal ini ketika mereka bertemu dengan customer. Dan jika Anda mengikuti vlog saya yang sebelumnya, catatan saya yang sebelumnya, maka Anda tentu tahu bahwa baru-baru ini kami meng-hire seorang sales dan saya menghabiskan waktu hanya 3 hari khusus untuk role play, 3 hari penuh. Tujuannya tadi sama, untuk membiasakan mereka. Karena pada umumnya seorang sales yang tidak terbiasa, maka ketika mereka ketemu customer, mereka tidak akan mampu melakukan ketiga hal ini. Nah, jika tips yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mentraining dengan cara membiasakan mereka dengan ketiga hal ini, maka hal kedua yang saya sarankan adalah Anda fokus di salah satu saja. Bisa itu dengan fokus di kata-katanya, bisa dengan melakukan kemiripan, atau dengan mencari masalah tadi. Kenapa hanya satu saja? Karena pada umumnya manusia tidak mampu menerima begitu banyak hal dalam jangka waktu yang pendek. Ketika kita memaksakan untuk melakukan latihan dengan ketiga hal ini secara bersamaan, maka kemungkinan hasilnya tidak terlalu optimal. Tapi ketika kita hanya fokus satu waktu di satu titik, maka hasilnya akan lebih bagus. Dan hal yang saya lakukan ketika saya mentraining sales saya adalah satu, yang pertama tadi saya sampaikan, kami menghabiskan waktu yang banyak 3 hari khusus untuk role play. Dan dari 3 hari ini saya hanya fokus pada satu topik. Dan kebetulan yang kemarin adalah topik yang nomor 3 kesukaan saya, yaitu bagaimana mencari masalah di customer dan mengaitkannya tentu ke produk atau jasa yang kami jual. Dan ketika kita sudah banyak melakukan role play dan hanya fokus di satu tempat, maka tentu tim sales kita akan terbiasa dan mereka secara sadar atau tidak mereka mampu mengeluarkan ilmu ini ketika mereka bertemu dengan customer. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.